Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Salam jumpa kembali bersama saya Ahmad Daroji yang tentunya masih membahas tentang cara tepat dan cepat terbebas dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ya teman-teman ya. Oh, ada yang bilang, Bang, bagaimana caranya supaya penyakit ini bisa sembuh ya? Seperti itu. Ada yang bertanya lagi, Bang, ramuan apa yang Abang minum sehingga Abang itu bisa sembuh itu? Ada juga yang bertanya seperti itu ya teman-teman ya, dan banyak itu teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Penyakit asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu harus kita itu harus merubah atau apa itu, memperbaiki 3P terlebih dahulu teman-teman. 3P itu ya pola makan, pola pikir, dan pola hidup kita itu yang harus kita perbaiki terlebih dahulu teman-teman, agar proses dari penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini itu bisa efektif teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita tidak merubahnya, tidak memperbaiki 3P-nya terlebih dahulu, maka penyembuhannya itu akan berjalan sangat lama teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Nah, eh, bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu yang di apa ya, yang diharuskan itu adalah ketenangan teman-teman ya. Karena ini itu menyangkut penyakit tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikis ya teman-teman ya. Makanya dinamakan psikosomatis teman-teman ya. Itu menyerang secara mental teman-teman. Nah, penyakit asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu bukan berasal dari lambung ya teman-teman ya. Bukan dari lambung semata-mata itu dari asam lambungnya itu bukan teman-teman. Akan tetapi dari organ tubuh kita yang sedang bermasalah itu, yaitu hati kita itu sedang terkena apa ya, terkena fungsinya teman-teman yang bermasalah. Ya karena itu tadi, karena dari 3P kita yang dulu itu yang buruk ya teman-temannya, sehingga eh, fungsi hati kita itu melemah teman-teman, dan itu menyebabkan asam lambung itu tidak bisa dinetralisir di dalam tubuh teman-teman, makanya sampai kemana-mana ya teman-teman ya, seperti itu. Dan banyak sekali dari penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini itu selalu minum-minum obat yang dari apa itu untuk lambung ya, seperti itu ya teman-teman ya, seperti apa itu lansoprazol ya teman-teman ya, omeprazol semacam itu banyak itu yang penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu sering mengkonsumsi obat-obatan seperti itu, sering teman-teman ya. Tidak terkecuali saya dulu ya teman-teman ya. Saya itu banyak sekali minum seperti itu, banyak sekali teman-teman. Bahkan bisa dikatakan sampai satu karung mungkin ya teman-teman. Banyak sekali. Itu saya minum itu setiap hari itu 2 kali itu saya minum rutin teman-teman. Tetapi penyakit ini tidak kunjung sembuh-sembuh ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk cara penyembuhannya agar cepat, agar secara efektif itu ya teman-teman ya. Teman-teman itu harus rubah pola 3P-nya terlebih dahulu, itu harus dirapikan teman-teman. Itu harus diperbaiki dari cara makannya ya. Cara makan itu yang penting jangan telat makan teman-teman. Nggak usah apa ya, menunggu kita itu lapar teman-teman ya. Sebelum lapar itu kita makan, makan tapi yang secukupnya aja, porsi yang kecil lah ya teman-teman ya. Yang penting itu perut kita itu terisi terisi terus ya teman-teman ya. Karena apa, lambung itu selalu bekerja terus teman-teman, selalu mengeluarkan asam lambung itu selalu keluar teman-teman. Nah makanya apalagi bagi penderita asam lambung ya, itu lambung asamnya yang berlebihan teman-teman ya, makanya jaga pola makannya, jangan telat, dan kalau bisa hindari makan makanan yang berbau tajam ya teman-teman ya, makanan yang higienis seperti sarimi ya teman-teman, itu dihindari dulu. Makan yang pedas-pedas itu dihindari dulu, bukan tidak boleh teman-teman, tapi dihindari dulu, dihindari agar penyakit kita itu bisa sembuh terlebih dahulu, seperti itu, bisa membaik ya teman-teman ya. Terus pola pikir juga, pola pikir kita itu harus
diperbaiki teman-teman. Karena bagi penderita asam lambung itu setiap rasa yang datang itu pasti berpikirnya yang tidak yang macam-macam ya teman-teman ya. Nah, itu harus diperbaiki teman-teman. Nah, yang namanya asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu bagi penderitanya itu jangan berpikirannya macam-macam itu yang macam-macam setiap rasa-rasa yang datang itu jangan berpikirannya macam-macam teman-teman. Karena itu adalah efeknya teman-teman ya. Efek dari si asam lambung yang sudah menyerang di seluruh tubuh teman-teman. Terutama di hati. Itu yang menyebabkan sensasi-sensasi itu ada teman-teman ya. Dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala itu terasa semua ya teman-temannya. Karena hati kita yang sedang melemah, hati itu kan adalah fungsi apa ya? eh, Empedu teman-teman. Itu hati itu memproses empedu ya teman-temannya. Empedu. Sedangkan empedu itu nantinya apa itu berjalan di liver terus turun ke kantong empedu dan kantong empedu itu akan turun sampai ke usus halus teman-teman. Ketika makanan itu turun ke usus halus bersamaan yang masih bercampur itu dengan asam lambung itu akan dinetralkan sama empedu tersebut teman-teman. Makanya prosesnya itu menjadi alami ya teman-temannya. Jangan yang saat ini sedang menderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis karena hatinya sedang bermasalah, akhirnya produksi asam lambung yang diproduksi di hati itu bermasalah juga teman-teman dan tidak bisa menetralkan asam lambung yang ketika turun sampai ke usus halus. Sedangkan asam lambung itu sangat sangat kuat ya teman-temannya, sangat panas ya teman-temannya, seperti itu. Makanya yang di yang kuat itu hanya lambung teman-teman. Makanya makanan makanan itu ketika di lambung itu diproses sampai apa ya sedemikian rupa ya sampai halus ya itu yang memproses itu asam lambung teman-teman. Dan ketika asam lambung itu sampai ke organ-organ yang lain, maka organ-organ yang lain itu tidak akan sanggup bertahan oleh zat asam tersebut, teman-teman, zat asam lambung ya. Seperti itu, teman-teman. Makanya pikiran itu harus tenang, teman-teman, agar perasaan kita itu juga bisa tenang sehingga asam lambung kita itu tidak terus-menerus keluar keluar banyak ya teman-temannya seperti itu. Karena lambung itu adalah otak kedua ya teman-teman ya. Kalau pikiran kita itu ruwet, pikiran kita itu stres, pikiran kita itu cemas, maka lambung itu mengeluarkan zat asam itu banyak teman-teman. Ya. Sedangkan hati kita itu belum bisa menopang empedu itu sampai bisa menetralkan asam lambungnya teman-teman ya. Makanya kita itu terjadi sensasi yang enggak karuan ya teman-teman ya. Jangan sering kaget, jangan sering cemas, jangan sering stres itu. Itu akan jauh lebih baik teman-teman ya. Kemudian juga apa itu pola hidup ya teman-teman ya. Pola hidupnya juga harus diperbaiki teman-teman ya. Pola istirahatnya harus diperbaiki, perbanyak istirahat ya teman-teman ya. Jangan sering begadang. Terus biasakan tidur itu semalam sehari itu ya 8 jam teman-teman ya. Biasakan jangan sampai kurang ya teman-teman ya. Karena itu juga akan membuat efek itu akan terus berdatangan teman-teman ya. Jadi intinya jaga 3P ya teman-teman ya. Pola makan, pola pikir, pola hidup kita itu harus dirubah, diperbaiki dan secara konsisten teman-teman. Nanti ada ramuan tersendiri buat teman-teman semua ya. Nanti teman-teman bisa mencobanya secara rutin juga ya. Insya Allah nanti teman-teman akan merasakan perbaikan yang signifikan ya teman-teman ya. Dengan catatan satu, teman-teman itu harus konsisten ya teman-teman ya. Konsisten jaga 3P. Itu jangan sampai dipantang ya teman-teman. Jangan sampai dilanggar. Kalau teman-teman ingin segera cepat terbebas dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini teman-teman ya. Penyakit yang sangat menyiksa ya teman-teman ya. Yang gak karuan rasanya. Saya sendiri sudah mengalaminya teman-teman itu rasanya, oh Masya Allah, gak karuan lah ya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata teman-teman. Makan sudah dijaga dan kalau makan kalau makan masih takut makan yang apa ya semacam nasi atau apa boleh teman-teman makan bubur itu boleh teman-teman ya tapi
lebih baik itu makan nasi teman-teman, jangan makan bubur atau makan roti, itu jangan teman-teman. Kalau bisa nasi, dan lauknya pun yang sederhana saja teman-teman ya, yang jangan terlalu pedas, jangan terlalu asin, jangan terlalu asam, ya yang sederhana saja ya teman-teman ya, yang gurih ya biasa lah teman-teman ya, intinya yang enak di lambung teman-teman, seperti itu. Nah, nanti teman-teman setiap pagi, setiap sore itu bisa rutin minum olahan rebusan ya, rebusan kunyit sama temulawak sama meniran, itu bisa teman-teman rebus, air sekitar 400 ml itu ya, direbus dengan kunyit sama temulawak sama meniran itu ya, direbus ya sampai berkurang airnya ya, sampai 200 ml itu, kira-kira ya setengah gelas lah ya teman-teman ya, setengah gelas itu. Nanti didinginkan dulu ya, hangat-hangat kuku itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa minum, rutinkan itu setiap pagi dan sore teman-teman ya. Setiap pagi itu sebelum teman-teman sarapan itu, teman-teman bisa rutin minum itu terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa olahraga ya teman-teman ya. Kalau olahraga teman-teman belum sanggup ya, eh, jalan di tempat teman-teman. Yang penting itu keluar keringatnya ya teman-teman ya, agar proses detoksi dalam tubuh kita itu berjalan secara efektif juga teman-teman. Dan jangan lupa pula apa ya, olah nafas, tarik nafas, keluarkan lewat mulut, seperti itu. Tarik nafas lagi, keluarkan lewat mulut itu. Setelah 3 kali baru tarik nafas, tahan selama 5 detik ya, baru keluarkan lewat mulut secara perlahan-lahan. Lakukan itu terus menerus teman-teman ya. Dan juga olah rasa teman-teman ya. Kita harus meyakini bahwa Tuhan itu sayang sama kita teman-teman, makanya kita tuh dikasih penyakit yang sedemikian rupa hebatnya ya teman-teman ya, seperti itu. Olah rasa, kita nikmati, kita syukuri penyakit yang kita kita alami ya teman-teman ya, kita syukuri, kita nikmati, itu akan lebih baik teman-teman. Jadi tubuh kita itu akan sedikit enjoy ya teman-teman ya. Dan nantinya asam lambung pun juga akan berangsur-angsur mulai membaik teman-teman itu. Tetapi itu tidak apa ya, tidak bisa dikatakan singkat ya teman-teman ya, itu harus dirutinkan ya teman-teman ya, sampai teman-teman itu benar-benar merasakan ada perubahan yang signifikan ya, sudah dirasa sudah membaik. Tetap lakukan terus menerus teman-teman ya, olahraga, olah nafas, dan olah rasa juga teman-teman ya. Itu juga salah satu salah satu eh, yang harus kita lakukan teman-teman ya. Tidak hanya 3P tapi juga 3O ya teman-teman ya. Olahraga, olah nafas, dan olah rasa itu juga harus kita rutinkan setiap setiap hari teman-teman. Kalau 3P itu harus kita rutinkan setiap hari juga. Kita harus konsisten ya teman-teman ya, konsisten dalam 3P-nya kita jaga, kita perbaiki, kita jaga secara konsisten. Kemudian dibarengi dengan 3O ya teman-teman ya, olahraga, olah nafas, olah rasa juga kita harus rutinkan, kita harus konsisten ya teman-teman ya. Dan kalau bisa lebih mendekatkan diri kepada Sang Holik teman-teman, Sang Pencipta, bahwa ini semua adalah darimu ya, darimu ya Rob, ya Allah. Aku menerima semua ini dengan ikhlas ya. Seperti itu, belajar untuk mengikhlaskan segalanya teman-teman. Jangan jangan istilahnya, jangan patah semangat teman-teman. Ini semua itu adalah penyakit, itu adalah nikmat ya teman-teman ya, nikmat yang harus kita syukuri, jangan kita pungkiri ya teman-teman ya. Karena sehat itu nikmat dan sakit pun juga nikmat. Ada hikmah di balik semua itu teman-teman. Yang penting tetap kita itu harus husnudon ya teman-teman ya, husnudon kepada Tuhan ya teman-teman ya. Jangan berprasangka buruk kepada Tuhan. Oh, jangan-jangan saya dikasih ini tuh kenapa Tuhan mengasih penyakit seperti ini kepada saya. Jangan teman-temannya, jangan seperti itu ya teman-temannya, karena hidup kita itu sejatinya milik Tuhan ya teman-teman. Kita itu hanya menjalani ya teman-temannya, seperti itu. Terus rutinkan ya, terus mendekatkan diri kepada Tuhan ya teman-temannya. Itu jalan terbaik teman-teman.
Karena penyakit itu tidak tidak serta-merta yang menyembuhkan itu obat, teman-teman, tapi yang menyembuhkan itu adalah Tuhan, teman-teman, ya. Yang menyembuhkan itu Allah. Obat itu hanya sebagai perantara, teman-teman, ya. Seperti itu. Nah, makanya kenapa penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu tidak boleh marah, tidak boleh apa ya istilahnya itu emosi ya teman seperti itu teman-teman ya. Yaitu karena apa ya kita itu di apa ya mungkin dengan penyakit seperti ini itu Tuhan itu eh, menyentil kita lah teman-teman ya, menyentil kita dengan penyakit seperti ini ya teman-teman ya. Kita tidak boleh marah, tidak boleh emosi seperti itu ya teman-teman ya. Karena dengan penyakit ini itu ketika kita emosi maka sensasi itu akan langsung datang teman-teman. Karena itu hati teman-teman. Hati kita itu sudah bermasalah. Kalau kita emosi ya hati kita itu akan apa ya akan melemah teman-teman. Akan bekerjanya itu akan apa ya tidak berkaruan, tidak karuan ya teman-teman ya. Dan nantinya hati itu memproduksinya zat empedunya itu nanti akan bermasalah teman-teman. Makanya ketika asam lambung derita asam lambung ini ketika emosi marah itu langsung efeknya langsung kena ya. Kayak kena itu teman-teman karena hati ya teman-temannya. Kalau bisa hati kita itu dilapangkan teman-teman. Melapangkan hati, kita mengikhlaskan segalanya ya teman-temannya. Agar hati kita itu kembali normal kembali teman-teman. Seperti itu. Jangan salah penanganannya teman-temannya. Dan teman-teman juga tidak perlu harus cerita kepada orang-orang atau kepada siapapun yang tidak memahami penyakit ini teman-teman karena mereka tidak akan tahu teman-teman. Dan itu juga hanya akan menguras energi kita ya teman-teman ya. Karena dengan kita bercerita pasti kita itu merasakan pening teman-teman, merasakan pening. Karena apa? Karena kita itu terbawa suasana teman-teman. Karena ketika kita ngomong ini perut itu kencang teman-teman, perut kencang dan ada sedikit emosi yang keluar ketika kita itu mengungkapkan kata-kata itu ada teman-teman. Nah, makanya jangan jangan apa ya, jangan cerita kepada orang-orang yang tidak mengetahui atau tidak berpengalaman teman-teman. Akan tetapi teman-teman itu cerita kepada orang yang lebih berpengalaman ini seperti itu teman-temannya. Atau teman-teman bisa tanya-tanya sesuatu kepada saya, bisa teman-teman nanti akan saya jawab ya teman-temannya di kolom komentar itu. Teman-teman bisa tanya apa aja hal-hal yang mengenai apa sensasi atau rasa-rasa yang teman-teman rasakan itu bisa teman-teman tanyakan ke saya nanti insya Allah akan saya balas ya teman-teman ya seperti itu teman-teman. Dari kemarin itu saya belum sempat ya teman-temannya belum sempat memberikan edukasi kembali teman-teman karena kesibukan saya teman-temannya seperti itu. Tetapi saya balas balas pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan itu saya balas teman-temannya walaupun sedikit telat berapa jam atau berapa hari tapi saya balas ya teman-temannya. Semoga itu semua bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga teman-teman yang saat ini sedang menderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis bisa cepat-cepat terbebas dari penyakit yang tidak sangat mengenakan ini ya teman-temannya. Intinya ikhlas, bersabar, dan lakukan langkah-langkah yang sudah saya yang sudah saya berikan ya teman-temannya. Tetap jaga secara konsisten ya, lakukan seperti apa yang sudah saya sarankan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa sembuh kembali seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Saya kira cukup sekian dulu video kali ini dari saya teman-temannya. Jangan lupa terus simak video-video saya yang selanjutnya teman-temannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi atau pesan-pesan yang saya berikan ya teman-temannya. Dan kalau bisa teman-teman like dan subscribe ya teman-temannya agar video ini bisa berkembang dan saya juga lebih bersemangat untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua ya teman-temannya. Kalau bisa juga share ya teman-temannya ke orang-orang tersayang teman-teman yang saat ini sedang menderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ataupun keluarga ataupun saudara ya teman-temannya agar mereka juga bisa terbantu ya teman-temannya. Jangan apa itu tidak sehingga tidak berlama-lama ya teman-temannya. Karena penyakit ini itu
kalau belum tahu penanganannya hanya akan menghabiskan biaya, teman-teman. Saya juga seperti itu dulu, teman-teman ya. Hanya akan menghabiskan biaya karena apa yang kita rasa kalau kita larinya ke hal yang macam-macam aneh-aneh, jangan-jangan saya rasa penyakit ini kita larinya ke dokter. Ya dokter akan memberikan obat yang tidak akan bisa menyembuhkan, teman-teman. Karena apa? Karena ini itu efek teman-teman, efek dari sensasinya. Saya sendiri itu sudah sampai USG, rongsen, dan tes darah itu sampai 2 kali, teman-teman. Karena saya saking tidak percayanya. Karena yang saya rasakan itu nggak karuan, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman ya. Makanya bagi teman-teman yang saat ini sedang menderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, yakinlah bahwa penyakit ini itu bisa sembuh ya, teman-teman ya. Jangan berpikiran yang macam-macam, tenangkan hati, tenangkan pikiran, tetap jaga dan perbaiki 3P dan 3O-nya ya, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman. Dan juga ikhlas, teman-teman. Harus ikhlaskan semuanya, kita harus ikhlas ya, teman-teman. Benar-benar kita tanamkan keikhlasan kita pada diri kita, teman-teman, di dalam hati kita, bahwa ini semua adalah nikmat yang Tuhan berikan kepada saya ikhlas menerimanya, seperti itu, teman-teman. Dan setiap kali sensasi itu datang, teman-teman harus melawannya dengan cara apa? Teman-teman mengalihkan pikiran, mengalihkan perasaannya, teman-temannya. Intinya pikiran kita itu diarah di apa ya, dialihkan, teman-teman. Kita harus mikir yang lain lah ya, teman-temannya, agar kita itu tidak memikirkan sensasi yang datang, teman-temannya. Atau juga bisa kita melawannya dengan cara kita itu harus ingat, oh saya itu punya penyakit asam lambung, dan ini itu semua kata Bang Daruji itu tuh adalah sensasi ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Dan kita lawan, oh ini adalah sensasi, sembuh sembuh sembuh, sudah nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa, ini tuh hanya sensasi, sudah, seperti itu, teman-teman. Dan itu harus kuat ya, teman-temannya, harus kuat, pikiran kita itu harus kuat, perasaan kita itu harus kuat, sudah, kita itu nggak apa-apa, ini hanyalah sensasi, seperti itu, teman. Ini itu hanyalah efek, seperti itu. Dan kita akan, semangat kita itu akan kembali, teman-teman ya. Dan itu akan mendorong adrenalin kita yang di dalam sini itu akan turun, teman-teman. Dan itu akan memperbaiki, itu akan melawan asam lambungnya, teman-teman, agar tidak sampai ke seluruh tubuh, teman-teman. Teman-teman itu juga bisa ya, teman-teman ya. Karena saya dulu seperti itu, teman-teman. Ketika saya tahu ini adalah efek, ketika itu datang, saya lawan, teman-teman. Sudahlah, ini itu hanya sensasi dari penyakit asam lambung yang saya derita. Sudah, nggak apa-apa. Sudah, kamu itu sehat sih. Kamu itu sehat, seperti itu. Lakukan seperti itu. Dan alhamdulillah, sampai nggak sampai 1 jam itu, teman. Nggak ada setengah jam itu. Itu sudah langsung berangsur langsung membaik, teman-teman. Sensasi itu yang tadinya mau sempoyongan, mau pingsan itu langsung berangsur langsung membaik. Yang dulunya saya ketika sensasi itu datang, saya langsung pikirannya macam-macam, pengennya langsung ke dokter, seperti itu, teman-teman, dan mengeluarkan biaya, seperti itu, teman. Dan besoknya seperti itu lagi, itu hanya akan apa ya, itu hanya akan menguras keuangan kita saja, teman-teman ya. Penyakit ini tuh tidak berbahaya, teman-teman, tidak berbahaya sama sekali. Jangan berpikiran, jangan beranggapan setiap rasa yang kita rasa yang berdatangan itu, kita berpikirnya kita itu ini adalah penyakit yang lain. Jangan, teman-teman. Kalau kita sudah didiagnosa oleh dokter bahwa kita itu terkena asam lambung ataupun emah ya, seperti itu bahasa kedokterannya itu, ya berarti kita itu apa yang kita rasa itu adalah sensasi, teman-teman, itu adalah efeknya, teman-teman ya. Karena asam lambung itu yang sudah saya katakan dari awal ya, teman-teman ya, asam lambung itu zat yang sangat panas, teman-teman, yang sangat asam ya, teman-teman ya, yang hanya bisa berada di lambung. Nah, karena ketika kita itu terkena asam lambung, berarti kan pencernaan kita itu bermasalah, teman-teman ya. Berarti organ kita itu bermasalah di dalam sini ya, teman-teman ya. Nah, asam lambung itu sampai keluar, sampai mengenai organ-organ yang lain, yang organ yang lain itu tidak bisa ataupun tidak kuat menahan asam yang berada di lambung tersebut, teman-teman. Makanya akan berinteraksi seperti itu. Nah, di dalam organ tubuh kita tuh banyak sekali saraf-saraf yang berhubungan ke seluruh anggota tubuh kita, teman-teman. Dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut itu sarafnya itu ada di
organ pencernaan kita itu banyak sekali teman-teman. Makanya makanan itu tersaring, ternutrisi, kemudian disalurkan ke seluruh anggota tubuh itu ya lewatnya perut teman-teman ya. Dari mulai lambung, usus itu seperti itu teman-teman. Nah, cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Dari video saya yang kali ini ya teman-teman ya. Semoga teman-teman cepat sembuh, cepat membaik ya teman-temannya. Saya doakan ya teman-teman ya. Eh, Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-temannya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.